Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa. 2026 tema kita LPM adalah hidup dalam kerelaan, hidup di dalam ketulusan, hidup di dalam kemurnian. Cukup 3 ini saja sudah bisa jadi modal bagi hidup kita untuk hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam janji Tuhan, bahkan untuk hidup dalam berkat Tuhan. Ya, memang modal dasar diberkati apa? Modal dasar hidup dalam rencana Tuhan. Gak ada yang lain selain kita rela, tulus dan murni dalam menjalankan segala sesuatu. Kita lihat ayat firman Tuhan ya. Matius pasal ke-37. Pada ayat yang Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kita baca sama-sama ayatnya. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ya. Dari ayat ini adalah pernyataan yang Yesus sampaikan bagaimana sebenarnya hukum yang menyangkut dari seluruh Alkitab, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, terdapat di dalam ayat ini. Ini adalah rangkuman dari semua hukum yang ada yang tertulis di dalam Alkitab. Itu yang pertama adalah tingkat mengasihi Tuhannya sampai tingkat seluruh kehidupan kita punya fokus, punya tujuan adalah Tuhan. Yang kedua, kita harus bisa mengasihi hidup kita sendiri. Yang ketiga, kita harus bisa mengasihi orang lain. Jadi target pertama hubungan kita dengan Tuhan adalah, target pertama untuk kita bisa menjalani rencana Tuhan adalah bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, bangunlah hubungan yang baik dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, bangunlah hubungan yang baik dengan orang lain. Dalam pengertian di sini adalah yang pertama, bentuk membangunnya adalah kasih. Kasih bukan berarti bahwa kita hanya selalu mengikuti. Ya, tetapi ayat ini bilang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bahasa rangkumannya adalah kasih Tuhan Allahmu dengan hidupmu. Mengasihi Tuhan itu dengan hidup kita. Kalau disuruh pilih melakukan yang tidak baik sama yang baik, kita akan memilih melakukan yang baik. Walaupun yang ini akan merugikan kita. Kalau disuruh pilih, mana kita mau lakukan? Apakah yang penting kita happy, kita dapat uang, kita dapat berkat, walaupun itu menyalahi hukum Tuhan? Kalau kita memang mengasihi Tuhan, maka otomatis kita harus bisa memilih yang namanya lebih memilih takut akan Tuhannya. Kalau dipilih antara yang indah tapi melanggar, yang gak indah tapi itu yang Tuhan mau, maka kita harus tetap bisa memilih ini. Yang kelihatan tidak indah ini. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Apa sih dampaknya mengasihi Tuhan dalam hidup ini? Dampak mengasihi Tuhan adalah sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jadi bukan karena Tuhan mengasihi kita dan kita balas dia. Enggak ada yang bisa balas Tuhan. Apapun yang kita punya gak bisa balas dia. Ya. Tuhan mengasihi kita udah lebih dulu. Lalu kenapa perintahnya juga kasihilah Tuhan Allahmu? Sebenarnya artinya karena Tuhan mau membawa kita masuk dalam kehidupan rencananya yang penuh dengan kemenangan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita akan menerima aliran dari Dia. Cinta akan Tuhan harus lebih daripada pekerjaanmu. Cinta akan Tuhan harus lebih daripada kuliahmu. Cinta akan Tuhan harus lebih daripada hidupmu. Kalau belum punya hubungan yang ini, jangan pernah berharap kita bisa menerima keadaan diri kita. Jangan juga berharap kita bisa terima keadaan orang lain yang memperlakukan kita tidak baik. Karena semua bermula dari mana? Dari pertama adalah dari Tuhan. Itu hukum yang paling utama. Kalau yang utama kita tidak bisa berikan, maka kita nggak bisa mengalami yang berikutnya. Ya kemarin di
Di Pulau Bintan itu ada satu ibu, dia bersaksi, dia bilang, sambil dia menangis-menangis, dia bilang, waktu tahun lalu saya ke sana doain anaknya, baru mau kuliah di kedokteran. Ya, lalu ketika dia bilang, tolong doain dong Bu Yola, lulus apa enggak ya, dia sih sudah doain, tapi gimana ya? Ya akhirnya kita doain, kita bilang, udah Bu percaya anak ibu lulus. Tes ujian aja udah, nggak apa-apa, jangan takut. Anaknya ujian akhirnya, hasilnya apa? Nggak diterima, dia gagal. Ketika gagal seperti itu, ibunya nangis. Anaknya bukan nangis, depresi. Karena itu dia prepare, udah siap, bahwa apalagi ibunya bilang, udah pasti kamu lulus. Jadi waktu keterima nggak lulus, dia ke-trigger. Tinggal di dalam kamar, tidak mau makan, dia depresi, dia nggak mau apa-apa. Setelah 3 bulan dia cuma di kamar, depresi, tiba-tiba dia lumpuh. Kenapa? Karena udah depresi, gak punya niat hidup, gak kepengen jalan, lumpuh, seluruh otot-ototnya pun gak bisa digerakin. Orang tuanya yang sudah berdoa dan mempercayai Tuhan, ikut-ikutan kepikir, gimana anak saya? Dan dia bersaksi kemarin, dia menangis, dia bilang, Ibu Yola tahu, kami percaya Tuhan, kami mengasihi Tuhan, tapi anak kami tidak lulus. Anak kami sakit, anak kami depresi. Dan kedua, ketiga, anak kami lumpuh. Ini di hadapan banyak orang dan seluruh hamba Tuhan hadir. Tapi roh Tuhan dalam diri saya cuman kasih tahu saya, sekali Yesus tetap Yesus. Firman-Nya gak pernah gagal. Saya bilang, Ibu terusin. Terus Bu, apalagi terus, jangan berhenti di sana. Lalu dia bilang, akhirnya anaknya naik kursi roda, pakai kursi roda. Kemana-mana pakai kursi roda. Lalu ibunya bilang, Dek, mau gak kamu ikut tes lagi sekali lagi? Pertama gak mau anaknya, udah setahun. Tapi akhirnya puji Tuhan dia mau. Dan setelah tes, dia lulus. Habis lulus, dia happy, hati yang gembira. Ininya udah berfungsi dengan baik semua, udah bisa jalan. Dalam jangka waktu 1 tahunan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita gak akan ragukan Tuhan. Walaupun fakta depan mata gak bisa. Fakta di depan mata yang kita dengar, yang kita lihat, ini gak mungkin. Kenapa? Firman Tuhan itu yang kita terima, kita percaya, tiba-tiba malah bikin down. Bikin gagal, bikin kesannya gak jadi. Siapa bilang? Alkitab, firman Tuhan bilang. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan bagiannya. Tetapi kembali ingat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya gak punya sedikit pun sisa di hati kita. Gak ada keraguan sedikit pun, gak ada ketakutan, gak ada kebimbangan, gak ada kekhawatiran. Berani dalam hidupmu ada kekhawatiran, keraguan, kebimbangan, kasihmu akan Tuhan berarti belum. Kalau kasihmu akan Tuhan aja masih kurang, tidak sampai penuh, tidak dengan segenap hati, lalu bagaimana dengan kuasa doamu? Ketika engkau berdoa, apa yang akan engkau terima? Kan kasihmu setengah. Kasihmu gak penuh sama Tuhan. Nah, orang yang punya hati untuk Tuhan, mengasihi Tuhan penuh, contoh Daud. Daud dalam segala hal dia selalu utamakan Tuhan ketika dia masih muda. Dia berjuang, dia berperang. Walaupun dibilang, dikatain saudara-saudaranya, kakak-kakaknya hina dia. Sombong kamu, sok jagoan dan lain sebagainya. Tapi dia tetap percaya Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Walaupun yang dilihat depan mata Goliat, dia gak takut. Kenapa? Kasih akan Tuhan mengalahkan ketakutan. Walaupun depan mata itu gak mungkin. Nah, sebagai anak muda pasti kita banyak diperhadapkan sama hal yang gak mungkin semua. Bisa gak ya saya begini, bisa gak ya saya begitu. Kadang sekarang saya kayak begini, gak ada apa-apanya, gak bisa apa-apa, cuman ini dan lain sebagainya. Justru bersyukur dalam keadaan kita yang tidak ada apa-apanya, kita percaya Tuhan sanggup bekerja, mengubah hidup kita menjadi ada apa-apanya bersama Tuhan. Bukan karena kita sudah bisa, sudah mampu, sudah ada, lalu kita beribadah dan ya biasa saja, kan sudah ada. Kita berdoa pun biasa, orang gak berdoa aja memang ada. Kan gak punya masalah, gak punya persoalan. Anak muda saja di Australia saja ya.
itu masih mau mendengarkan firman, mau cari tahu. Kak, mau tahu dong, ini kita doa dong Kak, ini gimana ya? Padahal di Australia itu semua udah terjamin. Sampai masa tua udah terjamin, udah punya asuransinya. Tapi masih mau cari tahu kehendak Tuhan. Kalau begini gimana Kak? Kalau begini gimana Kak? Dong Kak, kita doa. Yuk, apa sih kata firman Tuhan? Apa sih Alkitab bilang? Masih ada kemauan untuk mencari tahu tentang Tuhan yang lebih. Apalagi kita di sini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Setiap kali mulai ada keraguan, mulai ada kebimbangan, ketakutan, tolak. Pilih percaya. Jangan kasih sedikit pun, karena berani masuk 10% ada keraguan. Bulan depan 20%, 6 bulan depan bisa 50% dia kuasai hatimu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Apa itu jiwa? Pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu. Pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu, fokusnya pertama adalah ini karena mengasihi Tuhan. Kenapa saya kerja? Karena saya mengasihi Tuhan. Kenapa saya pindah kerja? Karena saya mengasihi Tuhan. Sehingga waktu pindah kerja dengan gaji yang sama, tidak ada perubahan, malah mungkin banyak tantangan, banyak masalah, kita nggak akan mengeluh. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tetap mengasihi Tuhan, dia pasti buka jalan. Kasih kita kepada Tuhan mendirect kita untuk menemukan hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Karena tanpa kasih akan Tuhan, hanya sekedar menjalani hidup yang penting ibadah, melayani, doa, gak akan mengubah apapun dalam hidup kita. Tapi kasih akan Tuhan, sehingga ibadah kita, pelayanan kita, doa kita, rasanya berbeda. Rasanya rasa surga. Karena surga itu rasanya adalah kasih. Surga itu rasanya kuasa. Jadi kalau apa yang kita akan lakukan berdasarkan mengasihi Tuhan dan segenap jiwa kita, maka kasih akan Tuhan dalam hidupmu akan membuat surga bergerak. Melihat bahwa ada cinta di hidup kita untuk Tuhan. Betapa senangnya Tuhan ketika berjumpa dengan orang-orang yang mencintai Dia. Yang ketiga, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Bagaimana mencintai Tuhan dengan akal budi? Karena kebanyakan, kenapa kita nggak bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan? Melakukan yang lebih buat Tuhan? Itu karena kurang kasihnya. Kenapa kurang kasihnya? Akal budi ini, kepintaran kita kadang-kadang. Pengalaman kita, kepahitan, penderitaan, kekurangan, mengguiden hidup kita. Jangan sampai itu mengguiden pikiranmu. Sudah ada di otakmu, wah ini pasti akan begini. Dari dulu juga saya begini. Kalau ini pasti begini. Jangan di-guidance sama akal budimu, sama pikiranmu ini. Kasih akan Tuhan harus sampai segenap akal budi. Artinya semua yang engkau punya pandangan-pandangan baik di akal budimu, pandangan-pandangan yang benar di akal budimu, harus tetap utamakan mengasihi Tuhannya. Sekalipun rencananya bagus, nanti kita akan begini, bagus, nggak salah rancangannya. Tapi harus tetap di-guidance sama, kenapa kamu lakukan ini? Karena saya mengasihi Tuhan. Kenapa kamu mau ini? Karena saya mengasihi Tuhan. Karena kalau bukan kasih akan Tuhan, 1 kilometer kamu jalan pasti akan balik. 10 kilometer kamu lari pasti akan balik. Sebab kita tertanam di bait Allah. Tanaman di dalam bait Allah tidak akan pernah bergerak kalau bukan Tuhan yang mengguiden. Lanjutnya dibilang apa di sini? Kedua, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kalau ditanya, ada nggak hukum yang nomor 1? Ini bukan cuma nomor 1. Ini udah seluruh hukum. Yang pertama dan utama. Udah nomor 1 harus diutamain. Ini hukum yang harus dilakukan, harus menjadi perhatian kita nomor 1. Ada yang lainnya ada, tapi ini harus diutamakan. Tapi Kak, pekerjaan saya kalau nggak begini nanti begini, tapi ini yang harus diutamakan, Tuhan. Kalau saya nggak ikutin begini nanti saya dikeluarkan, nanti sedikit, ini yang utama. Ada hukumnya Tuhan, itu mengasihi Tuhan. Ketika kita utamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, kerjaanmu baik-baik kau kerjakan dengan tepat dan benar, tidak ada kemalasan, maka kasih itu akan mengguiden hidup kita. Untuk menemukan setiap rencana Tuhan, potongan-potongan daripada rencana Tuhan yang harus kita lalui. Yang kedua adalah kasihilah, dikatakan di sini apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Yang kedua adalah kasihi dirimu. Ketika kita sudah mencintai Tuhan, kenapa sih bukan cinta diri sendiri duluan? Kenapa mesti cinta Tuhan duluan? Iya, karena yang duluan adalah adanya Tuhan. Baru Tuhan menciptakan kita. Bukan kita ada lalu Tuhan tolong kita, bukan. Tuhan duluan yang ada, baru Tuhan menciptakan kita. Lewat manusia baru ada manusia lainnya. Jadi urutannya jangan dirubah. Tuhan lebih dulu, baru mencintai diri sendiri dengan cara apa? Terimalah kekurangan dan kelebihan diri kita. Ya memang kita adanya seperti ini, belajar menerima. Kita memang seperti ini, apa yang mau kita rubah untuk Tuhan, rubah. Apa yang kita mau benerin di dalam Tuhan, benerin. Apa yang kita mau lakukan untuk diri kita karena Tuhan, lakukan. Tapi jangan sangkali kalau memang, ya memang saya lahir di keluarga yang seperti ini. Ya memang keadaan saya, keadaan ekonominya banyak atau keadaan ekonominya kurang. Memang keadaannya gini, jangan disangkali. Pertama terimalah keadaan dirimu dan kasihi dirimu apa adanya. Oh ya memang dari sampai sekarang saya masih begini aja. Kasihi dirimu. Cintai dirimu. Karena Tuhan saja mencintai dirimu apa adanya. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Mungkin kita berpikir, kenapa ya orang tua kita nggak begini? Kenapa ya saudara kita nggak begini? Kenapa ya ini nggak begini? Mungkin kita kepikir banyak hal di hidup kita. Ingat kembali yang pertama adalah cintai dirimu. Kalaupun saya dibesarkan dengan keluarga yang seperti A, B, C, dan D, puji Tuhan. Saya terima keadaan ini. Kalau engkau bisa mengasihi dirimu tanpa komplain. Kan ada orang bilang, enggak saya mah terima. Tapi dalam hati, sebel nih saya nih. Kenapa ya saya harus begini nih? Kenapa sih selalu harus gini? Kan saya lagi yang ngalah, saya lagi yang ngalah. Saya lagi yang berkorban, saya lagi yang urus, saya lagi yang begini. Selalu ada dalam diri kita. Itu kita gak mengasihi diri kita. Kita harus belajar mengasihi diri kita. Yang memang sering berkorban, yang memang senang menolong, yang memang sering dijadikan kambing hitam, sering difitnah. Ya udah cintai dirimu. Walaupun keadaannya gak enak buat anak-anak muda. Cintai dirimu. Baru yang ketiga. Kalau engkau bisa cinta Tuhan, bisa cintai dirimu. Jangan berhenti sampai di sana. Yang ketiga adalah cintai sesamamu. Cintai orang lain. Kalau targetmu cuma sampai di dirimu, menjadikan dirimu sok rohani dan egois. Dipikir sudah tahu semua dan lebih utamakan pentingkan diri sendiri. Kalau cuma sampai di mencintai dirimu, cinta Tuhan dan dirimu, engkau sombong rohani. Hanya taunya Tuhan dan diri sendiri. Kenapa? Karena tidak pernah dari Tuhan itu untuk kita dan berhenti di kita. Dari Tuhan ke kita harus nyamber ke orang lain. Kalau tidak sampai menyebar ke yang lain, tidak mencintai, kasihilah Tuhan Allahmu, dan kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan demikian, maka ini yang namanya aliran kasih Tuhan akan mengalir dalam hidupmu, aliran yang gak pernah berhenti. Dari Tuhan ke kita, ke orang. Balik Tuhan ke kita, ke orang. Jangan yang ada di otak itu cuma diri sendiri, keluarga sendiri. Harus dari Tuhan ke kita, orang. Tuhan ke kita, orang. Ini ada rutenya. Kalau rutemu udah benar tentang hukum yang utama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang Tuhan tetapkan, maka sesungguhnya percaya atau tidak, kehidupanmu dalam pekerjaan, dalam usahamu, itu dibawa Tuhan mengalir dalam kekuatan kasih Tuhan. Kalau ada kasih Tuhan yang mengguide hidup kita, masa sih Tuhan mau biarin kita susah? Masa sih Tuhan mau biarin kita nggak terima apa-apa? Masa Tuhan mau biarin kita difitnah dan dibiarkan begitu saja? Masa Tuhan mau biarkan kita nggak jadi apa-apa di masa depan kita? Itu nggak mungkin. Tapi kalau engkau tinggal di luar daripada aliran kasih ini, ya, hukum yang terutama dan yang kedua, kalau engkau tidak hidup di dalam sini, maka engkau akan banyak berjuang dengan caramu. Kau akan bergerak dengan caramu. Itu bikin engkau capek. Tidak heran berapa banyak orang meninggalkan Tuhan hanya karena kecapean. Sudah tidak mau lagi. Sudah berusaha gak ada hasilnya. Saya sudah begini gak ada hasilnya. Sekarang bagi kita yang sudah mulai berasa, kenapa ya seperti ini? Kenapa ya begitu? Tahun ini tahun kerelaan.
Relakan diri kita dibentuk sama Tuhan. Dijadikan indah pada waktunya. Relakan hidup kita dipakai sama Tuhan. Sekalipun kelihatannya selalu kayak kita habis-habisan. Kita kayaknya selalu begini, begini, dan begini. Kembali firman Tuhan. Mau menguatkan kita. Nggak akan pernah Tuhan biarkan. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Dan itu yang difirmankan dan dikatakan bahwa dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti ada sebuah kesamaan di dalamnya. Ya, mengasihi diri saya dan mengasihi orang lain berarti sama nilainya. Kasih ini kalau sudah bisa sama nilainya, maka sesungguhnya aliran kasih dari Tuhan itu besar akan melingkupi kehidupan kita. Sehingga yang ada ketika kita ketemu dengan orang lain pun melakukan kebaikan buat hidup kita. Ya. Gimana caranya? Nggak usah kita pikir, Tuhan pasti akan bekerja. Bagi yang bekerja, bagi yang berusaha, bagi yang masih kuliah, Tuhan selalu punya jalan yang tidak pernah terduga. Ya, asal kita mau apa? Mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi diri sendiri. Ya, jangan sampai kita punya gaji, kasih orang melulu, kita nggak pernah buat kita. Jangan. Nanti di sana ada, walaupun ikut Tuhan, tapi banyak pengeluhan. Supaya kurang pengeluhan, engkau kan yang kerja dapat gaji, pakai buat dirimu. Tapi jangan habisin buat dirimu. Ada yang buat Tuhan, ada dirimu, ada yang buat orang lain. Ini yang gak boleh diabaikan. Sehingga bentuk kasih kita bukan cuma memberi waktu buat Tuhan. Ada waktu buat kerja, ada waktu buat Tuhan, ada waktu buat jalan sama teman-teman. Anak muda. Jangan, enggak saya harus gereja terus. Ya enggak. Karena kasih ini ada 3. Tiga-tiganya kita lakukan. Jangan sampai tidak. Karena kalau salah satu engkau abaikan, maka kerohanianmu timpang. Kalau mau itu balance dalam hidupmu, kau harus punya waktu yang engkau spend time dengan Tuhan ada. Spend time dengan dirimu, ya, in the me time. Spend time dengan orang lain. Supaya dalam hidupmu aman, terkendali. Kedua, keuanganmu. Spend juga untuk 3 hal ini. Untuk Tuhan iya, wajib. Dirimu iya, wajib juga. Buat orang lain, wajib juga. Ada ini. Jadi sekali-sekali ketemu orang, nanti saya traktir kamu makan misalnya. Harus ada juga yang buat lain. Kenapa? Karena mau lihat putaran kasih ini mengalir, lakukan 3 hal ini. Ada berapa? Bilang sebelahnya, 3. Ya, jangan dikurangin, gak ada diskon. Ya. 3. Jadi dimanapun kau pergi dan melangkah, kasih itu akan terus ada dalam hidup kita. Kita nih mau beli tiket bisnis kelas yang terbang misalkan ke Paris, itu mahal. Terbang ke Dubai itu mahal banget. Buat kita mahal banget, gak bisa beli. Tapi satu kali saya bilang, aduh saya capek banget nih, habis dari desa langsung terbang lagi mesti ke Dubai. Gak apa-apa sih, naik ekonomi juga udah bagus, udah enak. Tapi kalau naik bisnis kayak lebih enak deh ini Tuhan, kayak lebih enak nih. Tapi saya tanya, naik bisnis tuh berapa nambahnya? 20 juta lebih. Aduh sayang 20 juta lebih. Enggak deh. Yan, bisa diurusin gak? Berapa? Lagi mahal lah, 20 jutaan. Aduh gak jadi deh. Hebatnya Tuhan kita itu. Lagi naik sih di antrian ekonomi. Tapi waktu mau masuk, kalau pesawat itu pintu ekonomi kanan, pintu bisnis tuh kiri. Dari depan check-in sampai depan yang mau masuk pesawat semua ekonomi. Tapi waktu mau masuk pesawat, okay, you in the right side. Karena dia begini kan masuk on the right side. No, ekonomi. No, right side. Kan takut diusir. Enggak enak kalau udah duduk, bukan punyamu. No, ekonomi. Ma'am, you are on the right side. Baca lagi, maklum mesti pakai kacamata. Bisnis apa ekonomi ya? No, I'm economy class. Ma'am,
You know your name in the business class. Karena saya mikir, karena ini orang banyak di belakang, dia, come on ma'am, follow me. Langsung dianterin. This is your chair. You see this number? Nggak nyampe ya, karena tiketnya nggak ada. Gimana kita mau percaya coba? No, yes ma'am, you just take a seat, dia bilang. Oke. Duduk deh, selama gak ada yang usir mah. Jangan tidur dulu, melek dulu. Kalau udah terbang, udah dapat minum, baru boleh tuh tiduran. Sekarang melek dulu. Ini beneran ya Tuhan nih, ini kan bisnis. Enggak, tanpa diduga. Dan itu bisa terjadi, menurut saya itu aneh. Kenapa? Gak mungkin. Apa ada? Gak bayar loh, kalau bayar beda ya. Ini gak bayar. Saya bilang, Tuhan, makasih ya, emang tahu aja, emang lagi capek banget nih kepengen di bis. Apa itu pertama kali? Sering terjadi. Cuman maaf gak masuk medsos, takut. Disangkain beli, gak beli, gratis dari Tuhan. Bayangin ya itu naik Emirat, naik Etihad, sekarang kita naik KLM. Yang totally different, beda banget, yang kita nih gak mungkin ya. Check-in, cek. Sorry ma'am, I don't know your boarding pass. I think it's wrong. No. This is mine. No, ma'am. Wrong. Baca lagi. No, this is my name. This is my passport. Yes, ma'am. Sorry. This is wrong. Please change your boarding pass there. Oke. Saya langsung keluar lagi. Saya balikin lagi boarding pass saya. Sorry, sir. I don't know what happened with my boarding pass. Oke, let me see. Dia bilang, yes, I will change your boarding pass. Dia curubah, keluar cik. This is your boarding pass, ma'am, the new one. Thank you. Jalan, bisnis. Saya datengin lagi. Sorry, is this mine? Yes. Kok bisnis ya? Bayar enggak? Habis waktu antri, yes, ma'am, this is the right one. You can go. Bisnis kan duluan, you can go there. Saya bilang, Tuhan kok gak bilang-bilang ya? Langsung aja coba. Itu di luar daripada kita punya pikiran. Di luar daripada kita punya rancangan. Kalau engkau tinggal di dalam aliran kasih ini, apa yang terjadi dalam hidupmu? Banyak hal ajaib akan terjadi. Mau lihat keajaiban hari-hari ini? Lakukanlah pelayananmu dengan kasih. Tanda engkau sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga engkau main musik, engkau nyanyi, engkau berdoa. Berasa kasih Tuhan dalam dirimu. Yang akan terimpartasi kepada orang lain. Yang ini yang Tuhan lihat. Bukan tubuh kita. Tapi kasih ini yang Tuhan nilai. Ketika Tuhan taste-nya ada. Rasanya ada rasa kasih. Apapun yang kau lakukan baru jerih payamu. Tidak sia-sia. Karena ada rasa kasih ini. Mari kita lakukan hari-hari ini. Karena kita mengasihi Tuhan. 2026. Relakan dirimu. Dan juga tuluskan hatimu. Murnikan pikiranmu. Tuhan pasti bekerja. Amin. Mari kita berdoa. I make in